Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari @smp YPK Tanah Merah 3198. Di sini beliau bertanya soal misalkan penerimaan dana masuk rekening bulan September, kemudian penarikan tunainya di bulan Oktober, apakah BKU bulan September ditutup atau bagaimana ya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Oke, di sini terkait pertanyaan tadi, di mana kasusnya itu di sini dananya itu masuk di bulan September tapi baru dilakukan penarikan tunai di bulan Oktober ya. Bagaimana untuk penginputan di BKU-nya, apakah untuk Septembernya ditutup atau bagaimana? Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya supaya nanti dalam penjelasannya juga bisa lebih mudah untuk dipahami ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke penatausahaan. Oke, di sini kita akan ambil tampilan BKU untuk yang tahun 2026 ya. Tadi kasusnya itu dananya itu masuk di September, berarti ini dananya tahap 2 ya, yang masih berarti masih berkutat di pelaporan tahun 2025 ya untuk teman kita kali ini. Oke, di sini masuknya itu September tapi baru melakukan penarikan tunai di bulan Oktober ya. Maka nanti dalam proses penginputan di BKU-nya tentu jika seandainya di September ini memang tidak ada transaksi apapun ya, tentu kita langsung saja tutup BKU-nya tanpa transaksi ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Sebentar, mana tampilannya itu kosong seperti yang bulan sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi tutup BKU tanpa transaksi apapun ya, langsung tutup saja. Untuk cara penutupannya ya tinggal langsung saja tutup BKU seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bulan Oktobernya tentu ini kita pastikan atau Bapak Ibu pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Maksudnya adalah di saat ingin mengisi BKU bulan Oktober, di mana di Oktober tersebut terjadi penarikan tunai, maka tentu yang dilaporkan pertama kali adalah laporan penarikan tunainya itu sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian ya, langsung klik tarik tunai. Oke, anggaplah ini bulan Oktober ya. Tarik tunai, kemudian masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan. Contoh misalkan penarikannya itu di tanggal 1 Oktober misalkan ya. Nah, kemudian di sini nominalnya juga masukkan teman-teman sekalian, yang ditariknya itu berapa. Seperti itu ya. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, ada keterangan bahwa Anda telah melakukan tarik tunai sebesar sekian di tanggal sekian ya, seperti itu. Baru nanti setelah kita melakukan tarik tunai di aplikasi Arkas, kita bisa melanjutkan untuk melaporkan semua transaksi ya yang sudah dilakukan di bulan Oktober ya. Jadi meskipun nanti dananya itu cair di Oktober, itu pastikan juga ya untuk semua perencanaan di bulan sebelumnya itu direalisasikan di bulan Oktober tersebut. Karena kan kalau misalkan uangnya itu cair Oktober, pastinya dari bulan Juli, Agustus, September itu semua program kegiatannya belum direalisasikan ya, karena atau berhubung dananya itu terlambat masuk seperti itu. Maka di saat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan tarik tunai di aplikasi Arkas, atau dalam artian sudah melakukan tarik tunai
dari bank, itu pastikan semua perencanaannya itu yang sudah Bapak Ibu sekalian susun di RKAS itu semua direalisasikan baik bulan Juli, Agustus, September hingga Oktober. Ya, jadi nanti untuk pelaporannya pun meskipun di perencanaan itu adanya di bulan Juli misalkan ya, tapi nanti untuk pelaporannya itu tetap di bulan Oktober. Kenapa? Karena program tersebut baru direalisasikannya itu di bulan Oktober. Ya, jadi kembali kepada aturan dasar dalam pengisian BKU, yaitu untuk transaksi yang diinputkan BKU di BKU berdasarkan data atau tanggal yang tertera di nota pembelanjaan, di nota pembelian. Jadi jika seandainya ada program yang memang misalkan program tersebut adanya di bulan Agustus, contoh misalkan di Agustus itu ada program untuk membeli meja belajar, tapi baru direalisasikannya di bulan Oktober, maka nanti di bulan Oktober ini Bapak Ibu sekalian harus melaporkan pembelian meja belajar tersebut ya dengan tanggal seperti yang ada di nota atau di kwitansi. Seperti itu ya. Jadi kita harap dari penjelasan kita ini Bapak Ibu sekalian, khususnya buat operator yang mungkin baru diangkat sebagai operator Arkas, ini bisa paham bahwa dalam penginputan BKU itu mengacu kepada tanggal yang ada di nota pembelian, di kwitansi pembelian atau pembelanjaan. Ya, nah kemudian berarti kalau demikian Juli, Agustus, September itu silahkan Bapak Ibu sekalian tutup BKU-nya tanpa transaksi apapun, dan nanti semua pembelanjaan untuk perencanaan Juli, Agustus, September hingga Oktober itu semuanya dilaporkan di bulan Oktober. Jika seandainya di bulan Oktober itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa merealisasikan semua program yang sudah direncanakan dari Juli hingga Oktober, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai dalam penentuan tanggal penarikan tunainya itu jangan sampai berbeda dengan yang ada di rekening di rekening lembaganya yang Bapak Ibu sekalian miliki. Maksudnya adalah jika penarikannya itu tanggal 1, maka inputkan tanggal 1. Seperti itu. Jika penarikan tanggal 2, ya sama saja tanggal 2. Ya, pokoknya yang diinputkan di BKU ini pastikan sama dengan yang ada di kwitansi atau yang ada di rekening bank jika berkaitan dengan penarikan tunai. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terkait pertanyaan tadi mengenai dana tahap 2 yang cair di September tapi baru dilakukan penarikan di Oktober, yang mana kesimpulan dari jawabannya adalah silakan untuk Septembernya itu tutup BKU tanpa transaksi, dan untuk Oktober itu baru kita mulai melakukan pelaporan, dimulai dengan melaporkan penarikan tunainya ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dari penjelasan kita ini ada yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, silakan Bapak Ibu sekalian bisa tanyakan kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya kita perlu membahasnya lebih lengkap lagi, kita akan bikinkan pembahasannya khusus di update video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti kalian tidak ketinggalan update terbarunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.